Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supatmo. Saya seorang guru dan juga peternak bebek. Di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat telur asin yang enak, yang higienis, dan tentu saja banyak dinikmati. Mari kita saksikan. Baik, sebelum kita membuat telur asin, kita siapkan dulu bahan dasarnya. Bahan dasar telur asin adalah telur bebek ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita mau membuat berapa butir. Satu wadah ini isinya ada 30 butir. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Baik, saatnya kita akan membersihkan telur-telur bebek ini. Kita masukkan ke ember. Ada ember untuk pembersihnya, kita masukkan satu-satu. Nanti kalau sudah kita bersihkan baru kita taruh di ember sebelahnya. Alat yang diperlukan yang pertama adalah gerenjeng yang biasanya untuk mencuci piring, sama spons yang untuk mencuci piring ya. Kita masukkan satu-satu atau cukupnya ya dari ini. Telur-telur sudah kita masukkan ke dalam ember. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkannya. Pertama, gerenjeng ini kita putarkan di telur ini, bagian kira-kira setengah lingkaran ini ya, setengah apa ini, telurnya ya, setengah telurnya kita putar, kita balik, nah, kita balik terus bagian tengahnya bersihkan. Nah, kalau sudah, kita bersihkan pakai spons ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke wadah sebelahnya ini. Seterusnya ya, nanti bisa sampai selesai. Tekniknya sama ya. Kalau udah bersih, dimasukkan ke dalam ember sebelah. Kita sudah selesai mencuci atau membersihkan telur-telur bebek ini. Selanjutnya kita akan kasih adonan batu bata yang nanti akan kita lumuri atau kita tutup di telur bebeknya ini. Mari kita lanjutkan untuk mengasih adonannya. Baik, setelah telur ini bersih, kita akan membuat adonan dari batu bata yang sudah dilembutkan. Kemudian bahan selanjutnya yaitu menggunakan garam laut ya, yang kasar itu. Kalau orang Jawa mengatakan uyah glosok gitu ya. Nah, nanti takarannya dari bubukan ini ya, batu bata ini, boleh pakai alatnya, pengukurnya boleh pakai ini bekas cat ya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai kiloan. Kalau pengen hasil yang asin, yang masir gitu ya, itu perbandingannya batu bata ini kira-kira 3 kali takaran, atau mungkin 1 kilo atau 3 kilo. Dan nanti untuk garamnya ini cukup 1 kilo. Jadi perbandingannya 1:3. Tapi saya tidak membuat yang 1:3. Tapi saya akan membuat 1:4, karena saya merencanakan untuk telur asinnya ini tidak terlalu asin sekali, sehingga penikmat dari konsumen itu tidak merasa asin gitu ya. Kalau asin banget gitu rasanya kurang begitu nikmat. Nah, maka ini saya takarannya pakai 1:4. Secara umum sih 1:3, tapi saya pakai 1:4. 2 ya, 3, 4. Kalau ditanya ini ukurannya berapa, kalau ini cat 1 kiloan, maka ini kalau kita tidak punya ini boleh dengan timbangan 1 kiloan. Saya ulangi lagi, jadi untuk bubuk batu bata ini saya pakai 4 kilo,
yang garamnya ini kurang lebih 1 kiloan ya, satu kemasan ini 1 kiloan. Jadi kalau kurang kita tambahkan gitu ya. Jadi sekarang kita akan matchingnya kita campurkan ya. Nah, garamnya tadi sudah kita masukkan, kita kasih air ya, kita aduk-aduk dulu ya, terus nanti kita campurkan begini. Nanti tinggal kita tambahkan dengan apa namanya, dengan air ya. Kita aduk ya. Kita masukkan semuanya adonannya. Kita aduk-aduk sampai rata ya, nanti tidak apa terlalu cair, supaya nanti telurnya ini bisa mengikat dari adonan batu bata ini. Ini masih perlu tambah air ya, kita tambahkan secukupnya saja. Tambahkan sedikit lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi tidak terlalu cair, juga tidak terlalu kental. Ini sedang-sedang saja. Nah, itu kita bisa masukkan telur-telur ini ke dalam adonan ini ya. Kita bisa masukkan secukupnya di sini. Nah, setelah itu kita lumuri seperti ini, lihat ya. Nah, seperti ini aja. Terus ini kita masukkan di bak yang sudah kita sediakan ini. Nah, begitu seterusnya nanti sampai selesai. Gimana? Mudah ya? Jadi seperti ini cara kita membuat adonannya, juga bagaimana melumuri atau ngasih adonannya ke telur bebeknya. Gitu setelah sampai nanti selesai ya, sampai penuh ya. Sampai ini semuanya habis ya. Oke. Nah, begini ya. Sangat mudah cara membuatnya. Gampang ya. Kita putar-putar. Kita angkat, ambil lagi, kita masukkan sini. Nah, ingat cara menata pun juga ada ilmunya ya. Kita buat melingkar begini supaya nanti tempat ini bisa menampung agak lumayan banyak. Jadi kalau menatanya juga teratur, ini juga nanti akan efektif tempatnya ini, gitu ya. Kita ulangi lagi di atasnya, di sela-sela antara telur satu dengan yang lainnya. Kita ambil lagi. Baik, dari perbandingan adonan 1 kilo garam dan 4 kilo bubukan batu bata tadi sudah berhasil melumuri kurang lebih 230 butir telur bebek. Ya,
Setelah telur yang kita rendam dengan yang kita lumpuri dengan apa ini batu bata yang sudah dihaluskan kemarin, ini kita mulai panen ya. Setelah kita rendam sekitar 10 sampai 15 hari, maka kita akan bersihkan. Pertama kita ambil lumpurnya ini yang berada di telur ini, kita bersihkan di pembersih pertama ya. Jangan lupa kita menggunakan alat ini berupa spons atau gabus untuk cuci piring itu ya. Kita gunakan untuk membersihkan lumpur-lumpur yang tadi menempel sampai bersih. Nah itu kita bilas di air kedua. Setelah bersih, kita taruh di wadah yang sudah kita sediakan. Begitu seterusnya ya. Ya, tips untuk Anda ketika membersihkan telur-telur ini, kadang tidak semuanya telur ini baik. Kadang ada yang pecah, ada yang retak. Contohnya seperti ini. Kalau sudah warnanya hitam seperti ini, silakan disendirikan di tempat tersendiri. Jadi tidak boleh dilanjutkan untuk direbus karena ini sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya apa? Nanti akan isinya busuk gitu. Kemudian juga ada yang mungkin retak, namun di sini masih bersih ya. Contohnya begini. Nah ini ada telur yang sudah kita cuci. Ternyata ini telurnya retak ini. Ini ada yang retak, ada yang retak gitu. Tapi retakan ini selama di bekas retakannya ini tidak hitam, berarti ini masih bagus atau masih baik. Maka nanti bisa direbus tapi dengan cara disendirikan, kita taruh di dalam plastik gitu ya ketika mau merebus. Ya, jadi ada dua hal itu ketika kita membersihkan telur, ada yang rusak satu warnanya hitam, itu jangan jangan diteruskan untuk direbus. Tapi yang ketika retak ini masih bagus, masih bersih, ini berarti masih bisa untuk dikonsumsi. Kita sendirikan juga ya. Ya, wadahnya untuk telur bersih sudah lumayan penuh dan kita sudah selesai membersihkan. Saatnya kita akan merebus telur-telur ini. Nah, saatnya kita merebus telur yang sudah kita bersihkan. Kita masukkan ke tempat perebusan. Untuk memasak telur asin ini bisa dengan cara direbus dengan air langsung atau kita kukus. Kalau saya lebih cocok dengan dikukus. Kenapa? Karena dengan dikukus nanti telur yang ada di dalam ini akan lebih kering gitu ya, tidak basah. Kalau nanti direbus itu nanti rentan akan basah. Kalau basah itu nanti ketahanan telur ini kurang lama ya. Kalau kita kukus nanti akan lebih lama atau lebih awet. Nah, kalau mengukusnya saya butuh waktu kurang lebih minimal 2 jam atau 3 jam bisa ya, antara 2 sampai 3 jam. Kenapa waktu yang begitu lama? Untuk menjaga kualitas telur kita itu nanti biar lebih awet. Kemasan yang di dalam itu biar kering gitu ya, tidak terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti cepat basi. Dan kalau kondisi kondisi api di kompor sudah ini airnya sudah kedengaran sudah mulai masak, artinya sudah mulai rebusannya itu sudah mulai mendidih gitu ya. Kita kecilkan kompornya ya, jangan terlalu panas. Nanti
Akibatnya kalau terlalu panas bisa membuat telur ini mudah pecah. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, yang sudah kita pisahkan tadi yang pecah atau apa bahasanya agak retak gitu ya, kita sendirikan di plastik. Insya Allah ini aman ya. Akhirnya kita tutup, kita tunggu sampai minimal 2 jam. Anda bisa menggunakan kukus yang model kotak seperti ini atau juga yang dimiliki apa yang bentuknya lingkaran itu boleh. Fleksibel aja alat mana yang bisa dimanfaatkan. Oke, kita tunggu sampai masak. Sudah kurang lebih sudah 2 jam, kita matikan ya kompornya. Kita angkat supaya tidak panas, saya pakai kaos tangan ya. Angkat. Tuh ini loh. Telur sudah selesai kita angkat. Kemudian telur ini kita diamkan dulu biar dingin sebelum kita masukkan dalam plastik mika. Kita buat dalam bentuk kemasan gitu ya. Nah, ini telurnya sudah masak. Hasilnya warna kuningnya tidak terlalu gelap. Artinya di sini telur kita tidak terlalu asin. Nah, kalau mau melihat hasil yang paling asin itu biasanya warnanya lebih gelap, dan takarannya memang kita buat takaran yang asin, tapi setiap orang itu mengkonsumsinya itu sangat menikmati gitu. Tapi kalau warnanya gelap, takarannya tentu saja akan berbeda dengan yang kita buat tadi. Baik, selanjutnya kita akan mengemasi telur asin ini ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Ini ada kemasan untuk yang isinya 4, isinya 6, dan isinya 10. Tapi sebelum itu, produk-produk ini kan saya berikan label supaya terlihat lebih menarik ya, kelihatannya ya. Kita kasih stempel nama produk kita seperti ini ya. Kita stempel, terus kita masukkan ke sini satu-satu. Semuanya kita stempel. Nah, seperti ini. Nah, produk-produk yang sudah selesai kita kemasi, jangan lupa kita kasih stiker ya, supaya lebih menarik ya. Nah, produk-produk kita seperti ini. Ada yang isinya 10, ada yang isinya 6 ya. Kemudian yang terakhir ada yang isinya 4 ya. Inilah produk-produk kita supaya kemasannya lebih menarik dan tentu saja kita lebih percaya diri dalam memasarkan. Ya, demikian tadi proses pembuatan telur asin sampai finishing. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Demikian tadi proses membuat telur asin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.